Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita melalui siaran online kajian kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, karangan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kemarin kita bahas gambaran yang pertama, bagaimana ketika pemimpin memerintahkan perkara yang wajib, memerintahkan sholat, memerintahkan untuk zakat, dan perkara-perkara wajib di dalam agama. Maka kewajiban rakyat adalah mentaati pemimpin tersebut karena ada dua beban yang berada di pundaknya, yaitu beban wajib dari syariat dan beban wajib dari pemimpin. Maka double kewajibannya. Kemudian kemarin juga kita jelaskan bentuk yang kedua, tindak tanduk penguasa apabila penguasa memerintahkan perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara yang makruh. Maka ini ada dua pembagian. Kalau yang pertama, pemimpin hanya sekedar menganjurkan saja untuk melakukan perbuatan yang sunnah. Seperti pemimpin menganjurkan untuk berpuasa Senin Kemis. Atau pemimpin menganjurkan rakyatnya untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Maka kalau cuma sekedar anjuran, tidak dengan penekanan, kembali kepada hukum asalnya, sunnah itu apabila dikerjakan, maka mendapatkan pahala di sisi Allah, dan apabila ditinggalkan, maka tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana definisi yang pernah kita sampaikan, implikasi dari perbuatan sunnah adalah yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Kemudian kalau apabila pemimpin memerintahkan yang sunnah dan memerintahkan untuk meninggalkan yang makruh tapi dengan penegasan, ya, mewajibkan kepada rakyatnya untuk berpuasa Senin Kemis dengan penekanan, bukan cuma anjuran. Maka kewajiban di sini atau kewajiban rakyat di sini adalah wajib untuk mentaati pemimpin tersebut berdasarkan dalil-dalil umum yang menunjukkan pemimpin ketika memerintahkan sesuatu wajib ditaati selama itu bukan dalam perkara-perkara yang maksiat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bi maksiyah fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah.
Kata Nabi, wajib bagi setiap mukmin untuk dia mendengar dan taat kepada pemimpin selama perintah pemimpin tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada pemimpin. Maka ketika pemimpin memerintahkan, mewajibkan untuk melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Meskipun secara syar'i itu boleh ditinggalkan. Perkara sunnah boleh ditinggalkan, tidak mendatangkan dosa. Perkara makruh boleh dikerjakan dan tidak mendatangkan dosa. Tapi kalau pemimpin telah menetapkan perintah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, maka berubah statusnya. Wajib mengerjakan yang sunnah dan haram untuk mengerjakan yang makruh. Ya. Baik, hadirin atau pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sampai pada As-Surah Ats-Tsalitsah, yaitu gambaran ketiga dari tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis di sini, As-Suratu Ats-Tsalitsah, bentuk yang ketiga dari tindak tanduk penguasa, an ya'mura bi fi'lin mubahin au tarkihi, yaitu pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan perkara-perkara yang mubah atau memerintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya, kita tahu perkara yang mubah adalah perkara yang tidak ada hukum asalnya di dalam syariat. Artinya syariat tidak memberikan perintah tegas, tapi tidak pula melarang dengan larangan yang tegas. Maknanya netral. Ya, tidak ada hukum halal dan tidak ada hukum haram. Seorang tidak dipuji karena melaksanakan yang mubah, dan seseorang tidak tercela ketika meninggalkan yang mubah. Ya, ini kita harus dudukkan terlebih dahulu apa itu mubah. Tapi kita baca penjelasan dari beliau. Fatajibu ta'atuhu fi dzalika li umumil adillatil amirah bi ta'atihi fi ghairi maksiyah. Manakala pemimpin memerintahkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang mubah, maka wajib untuk ditaati oleh rakyatnya. Ya, wajib untuk ditaati oleh rakyatnya. Ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin selama bukan perkara maksiat. Dan kita tahu perkara yang mubah itu bukan perkara maksiat. Wa hadza ma sarraha bihil ulama. Dan inilah yang dianjurkan atau dijelaskan oleh para ulama, pemimpin ketika memerintahkan kepada perkara yang mubah atau memerintahkan untuk meninggalkan perkara yang mubah, wajib ditaati oleh rakyatnya. Dalil-dalil umum yang dimaksud oleh beliau di sini seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa. Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Demikian juga keumuman hadis yang tadi kita sebutkan. Wajib mentaati pemimpin selama tidak mengandung kemaksiatan. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kecuali kalau diperintahkan kepada kemaksiatan tidak boleh mendengar dan taat. Ya, sekali lagi perkara mubah itu bukan perkara maksiat. Sehingga ketika pemimpin memerintahkannya wajib untuk dilaksanakan oleh rakyatnya. Wa qad taqaddama qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi. Dan pada pertemuan sebelumnya di pembahasan tentang pemimpin memerintahkan yang sunnah atau memerintahkan meninggalkan yang makruh, itu kita telah nukilkan ucapan ulama yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi. Di sini beliau mengulangi, Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, falau amara bijaizin la sara ta'atuhu fihi wajibah. Andai kata pemimpin memerintahkan kepada perkara yang mubah, maka ketaatan kepada pemimpin tersebut itu menjadi wajib hukumnya. Wala mahallat mukhalafatuhu, dan tidak halal menyelisihi perintah pemimpin tersebut. Wa qaulu Zainuddin Al-Munawi. Demikian juga sudah kita nukilkan pada pertemuan sebelumnya ucapan Zainuddin Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan wa fihi annal imama idza amara bimandubin au mubahin wajib. Dan di antara hal yang wajib
dilaksanakan oleh rakyat, yaitu apabila seorang pemimpin memerintahkan perkara yang sunnah. Sudah, perkara yang sunnah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Atau perkara yang mubah sekalipun, kalau pemimpin memerintahkannya, kata Al-Munawi, wajib untuk dilaksanakan oleh rakyat. Kada wa kada iqrarul Mubarakfuri lidzalik. Demikian juga penegasan dari Al-Mubarakfuri tentang masalah ini juga sudah kita sampaikan. Dan kemudian kata beliau, wa minal amthilati lidzalik. Di antara contoh pemimpin memerintahkan perkara yang mubah secara syariat, tapi oleh pemimpin diperintahkan. Maka perhatikan di sini contoh-contohnya, dan ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kata beliau, di antara contohnya, al-anzimatul hadithah allati yada'uha ulatul amri, yaitu peraturan-peraturan yang baru, peraturan-peraturan yang terus diperbaharui, yang diletakkan oleh pemimpin. Peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemimpin, dibuat oleh penguasa. Ka'anzimatil murur wat tijarah was safari mimma hiya min jinsil mubahat. Seperti misalnya aturan berkendara, atau aturan-aturan tentang perdagangan, atau peraturan-peraturan tentang safar, atau dalam bahasa kita imigrasi. Peraturan-peraturan tentang safar. Maka ini semua kalau dikembalikan kepada hukum syariat, maka hukumnya mubah. Tidak ada keterangan di dalam syariat tentang peraturan lalu lintas misalnya. Nggak ada dalilnya, lampu merah suruh berhenti, lampu hijau suruh jalan, atau ketika ada tanda P terus dicoret, maka nggak boleh parkir. Itu nggak ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak ada perintah dan juga tidak ada larangan. Artinya kalau dikembalikan kepada hukum syar'i, orang mau menerabas lampu merah, kita bicara hukum syar'i ya, ada lampu merah diterobos sama orang itu. Maka secara hukum syar'i mubah, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan di dalam hal tersebut. Orang pergi ke luar negeri tanpa pakai visa, tanpa punya paspor, tidak punya izin masuk. Kalau dikembalikan kepada hukum syar'i, maka mubah hukumnya, boleh-boleh saja. Tapi kita lihat, ketika itu menjadi aturan pemimpin, diwajibkan oleh pemerintah, maka tidak boleh seorang muslim menyelisihi hal tersebut. Berubah statusnya dari yang mubah menjadi yang wajib. Nah, kata beliau, fayamur al-imamu fiha bi syai'in wa yanha an akhar. Pemimpin dalam masalah ini terkadang memerintahkan rakyat dengan satu perintah yang mubah, dan terkadang pemimpin melarang rakyat dengan larangan-larangan yang sifatnya mubah. Faminal awamir istikhrajul watha'iq ar-rasmiyah litilkas sayyarah. Dan di antara perintah-perintah dari pemimpin, ketetapan kebijakan-kebijakan pemimpin adalah yaitu tentang dikeluarkannya surat-surat resmi untuk kendaraan. Kalau kita bisa STNK atau BPKB. STNK atau BPKB. Yang memiliki kendaraan wajib memiliki BPKB atau STNK. Yang tidak, maka pemimpin berhak untuk menyitanya. Berhak untuk merampasnya. Kalau kita kembali ke zaman dahulu, Nabi SAW, para sahabat-sahabat, ketika memiliki kendaraan, nggak ada BPKB. Nabi punya unta, nggak ada surat-suratnya. Para sahabat punya kuda, punya keledai, tidak ada surat-suratnya. Itu perkara-perkara yang mubah. Tapi pemimpin mewajibkan untuk mengurus BPKB, mengurus STNK, wajib bagi seorang mukmin untuk melaksanakan hal tersebut. Dan haram hukumnya seorang mukmin memiliki kendaraan tanpa ada surat-surat. Warukhsah lil qiyadah, surat izin mengemudi. Dalam bahasa kita SIM. Surat izin mengemudi, driving license. Haram hukumnya seorang mukmin mengendarai kendaraan bermotor, entah itu sepeda motor atau mobil atau truk dan lain sebagainya, tidak punya surat izin mengemudi, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah memerintahkan untuk mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka dalil ini itu bisa digunakan untuk semua peraturan-peraturan yang mubah dari pemimpin. Makanya kalau Anda ditanya, apa dalilnya kita harus berhenti ketika lampu merah? Maka jawab dengan surah An-Nisa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Kalau orang yang ngotot, mana di situ nggak ada kata-kata lampu merah harus berhenti. Lampu merah harus ditaati. Rambu lalu lintas harus ditaati. Harus punya SIM. Kan nggak ada kata-kata seperti itu. Maka inilah istimewanya Islam. Islam memberikan dalil secara umum yang di situ mencakup semua hal-hal yang terperinci. Kalau Anda mencari dalil yang terperinci, harus menyebutkan item demi item, maka kitab suci yang ada sekarang, Al-Quran yang ada sekarang, itu isinya semua rambu-rambu lalu lintas. Isinya semua berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan, atau aturan-aturan tentang safar misalnya. Contoh yang lain misalnya Nabi SAW memberikan gambaran secara umum tentang hewan yang haram untuk dimakan. Seperti misalnya yang bertaring, ya, yang bertaring. Maka di situ mencakup hewan apapun yang bertaring. Nabi tidak perlu menyebutkan itemnya satu-satu. Serigala, macan, ya, kemudian singa, nggak perlu menyebutkan. Ya, kalau seandainya Anda menuntut Nabi menyebutkan nama-nama hewan yang bertaring yang diharamkan, jadilah kitab hadis itu kitab fauna. Ya, kitab binatang-binatang jadinya, bukan kitab hadis. Ya, ini istimewanya Islam, disebutkan satu dalil umum tapi kena semuanya. Nah, maka haram ya hukumnya. Anda yang sering keluyuran naik motor, nggak punya SIM, ya, dengan alasan nggak ada polisi, nggak ada razia misalnya. Nah, ini meskipun Anda nggak kena tilang, tapi takutlah Anda kepada Allah, karena Allah memerintahkan Anda untuk taat kepada pemimpin. Nah, waltizam as-sur'atil muhaddadah fit turuq. Contoh lain misalnya komitmen dalam berkendara memacu kecepatan di jalan. Kita tahu di jalan raya ada batas-batas kecepatan. Contoh misalnya Anda berkendara di jalan tol, batas kecepatannya antara 80 km per jam sampai 100 km per jam. Maka bertakwalah kepada Allah ketika Anda berkendara tersebut. Anda pantau speedometer itu. Apabila melebihi 100 km per jam, maka turunkan kecepatannya. Meskipun tidak ada polisi, meskipun tidak ada speed trap yang ada di jalan tol itu. Kan speed trap, ya, kamera yang bisa melihat kecepatan itu. Meskipun Anda sedang tidak dipantau, yakini Allah Azza wa Jalla Maha melihat apa yang Anda kerjakan. Di situ Anda sedang durhaka kepada pemimpin. Dan durhaka kepada pemimpin itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa hukumnya. Wal wuquf fil amakin al mukhassasah lil wuquf. Contoh lain misalnya parkir di tempat yang dikhususkan untuk parkir. Ya, ada di jalan raya itu tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk parkir. Maka Anda parkir di situ. Ketika Anda parkir sembarangan di tempat-tempat yang diharamkan untuk diparkir kendaraan di situ, bahkan mengganggu orang lain yang lewat lalu lalang di situ, maka di situ Anda berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tercatat dosa di situ. Anda punya rumah misalnya, kemudian tidak memiliki garasi, Anda parkir di jalan depan rumah Anda yang itu hanya bisa dilewati satu kendaraan saja. Satu kendaraan diparkir di situ, yang lain lewat mana? Ya, ada orang-orang yang terkadang egois seperti ini. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam komitmen untuk mentaati pemimpin, mentaati perintah pemimpin. Jangan takut dengan sanksi-sanksi yang diberikan pemimpin. Seperti sanksi tilang atau sanksi denda, itu sanksi-sanksi yang ringan. Naam, kita tidak takut kepada polisi ketika kita berkendara dengan melanggar lalu lintas. Bukan polisi yang kita takutkan. Ya, bukan sanksi yang kita takutkan. Bahkan bukan kecelakaan yang kita takutkan.
Namun yang kita takutkan perbuatan kita yang menyelisihi pemimpin tersebut itu dicatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih mengerikan. Kalau tilang bisa dibayar di pengadilan, membayar dendanya, selesai urusannya. Tapi kalau itu perbuatan dosa, harus ada taubat. Dan belum ada jaminan taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari sini, dengan demikian, kalau Anda mendapati ada seseorang yang lagi jalan di jalan tol, kecepatannya cuma 100, kemudian Anda ingin supaya orang ini lebih cepat lagi, karena menghalangi jalan Anda. Dibel-bel, diklakson-klakson, ya, maka Anda kalau mendapati orang seperti ini, tegur dia. Katakan kepada dia bahwa di jalan tol ini pemimpin memberikan aturan kecepatan maksimal 100 km per jam. Tidak boleh lebih. Ya, ini sekali lagi harus kita komitmen dalam hal ini. Jadikan itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk nyenengno polisi, bukan. Tapi itu untuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan kepada pemimpin. Kemudian yang berikutnya, wal tizamu anzimatil isyaratid dhawiyah wal irsyadiyah. Ya, kurang lebih mirip seperti tadi, yaitu komitmen untuk patuh terhadap isyarat-isyarat lampu lalu lintas, ya, atau rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya, patuhi rambu-rambu yang ada di jalan raya tersebut. Meskipun kelihatannya sepi, nggak ada orang, ya, melanggar putar balik, padahal nggak boleh putar balik di situ. Namun dilihat tola-tole kanan kiri, gak ada polisi, kemudian putar balik. Nah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, sekali lagi, meskipun jalanan sepi, taati aturan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur. Ya, Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat apa yang Anda kerjakan. Pakai helm, meskipun cuman dekat, ya, meskipun cuman 1 kilo, 2 kilo misalnya, tetap komitmen menggunakan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang konyol, dia berkendara tidak mengenakan helm, hanya pakai surban saja. Pernah dulu viral beberapa tahun yang lalu. Ketika ditegur, kenapa kau tidak menggunakan helm? Maka dia mengatakan, helm nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, saya lebih aman ketika mengenakan surban seperti ini. Kalau mati, mati syahid di sini. Ini orang-orang bodoh yang tidak memahami agama. Memahami agama dengan akal piciknya. Ya, tidak melihat bagaimana dalil-dalil yang dipaparkan oleh para ulama tentang wajibnya mentaati pemimpin, itu masuk bagian daripada agama. Nah, wastikhrajur rukhsah litijarah. Contoh yang lain dari perkara mubah yang diperintahkan oleh pemimpin kemudian menjadi wajib, yaitu seperti pemimpin mengharuskan setiap orang yang melakukan perdagangan itu harus memiliki surat izin. Ya, harus memiliki surat izin. Kalau dikembalikan ke hukum syar'i, seorang mau berdagang tanpa surat izin, hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Tapi ketika seseorang berdagang, tapi ketika pemimpin memerintahkan wajib bagi setiap orang yang melakukan transaksi perdagangan atau jual beli, ya, dia punya usaha dagang, wajib baginya untuk mengurus izin-izin, tapi nggak diurus sama dia, dan dia tetap bertransaksi seperti itu, maka uang yang didapatkan dari perdagangan tersebut adalah uang yang haram. Ya, maka hati-hati. Bagi Anda yang melakukan usaha dagang, namun tidak melakukan mengurus surat-surat izin kepada pemimpin, kepada pemerintah, dan Anda tetap bertransaksi berdagang dengan usaha Anda, hasil yang Anda dapatkan itu adalah uang yang haram. Karena di situ pemimpin telah mewajibkan, maka wajib bagi Anda untuk mengurusnya. Waltizam an-nasyatil ma'dzun fihi. Contoh yang lain misalnya yaitu komitmen dalam peraturan tentang barang-barang yang diizinkan untuk diimpor. Ya, barang-barang yang diizinkan untuk diimpor atau dipasarkan di luar. Nah, itu peraturan, pemimpin memberikan peraturan. Secara hukum syar'i mubah. Tapi ketika pemimpin memberikan peraturan, wajib untuk ditaati. Wa mura'atul muwassafat
lil istirad wat taswiq. Ya, demikian juga komitmen sama seperti tadi tentang perdagangan atau tentang pasar, ya, atau tentang barang yang diekspor atau diimpor, itu ada peraturan-peraturan dari pemimpin yang wajib untuk ditaati. Wa mura'atu anzimatis safar min istikhraji jawazis safar wa ta'syirat wa madadiha wa nahwi dzalik. Contoh yang lain juga di sini kata beliau, yaitu wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan safar, berpergian ke luar negeri. Wajib ngurus visa. Ya, wajib untuk punya paspor. Jangan Anda menjadi imigran gelap di negara orang tanpa Anda memperpanjang visa atau Anda memperpanjang paspor masa berlaku. Jadi imigran gelap di negeri orang. Nah, ini haram hukumnya di dalam Islam. Meskipun dalam syar'i orang mau pergi safar ke luar negeri. Dulu Nabi SAW, para sahabat pergi ke Habasyah, ya, para sahabat pergi ke Syam, nggak ada pakai paspor, ngurus visa, itu perkara-perkara yang mubah. Tapi ketika diwajibkan sama pemimpin, sekali lagi berubah statusnya menjadi wajib. Ya, berubah statusnya menjadi wajib. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa minal umuril mamnu'ah mukhalafatu tilkal anzimah wa adamil iltizami bima huwa ma'murun bihi minha ka qiyadatis sayyarah duna rukhsah. Sebaliknya, perkara-perkara yang dilarang oleh pemimpin, perkara mubah secara syar'i, tapi sama pemimpin diharamkan, dilarang. Ya, maka contoh-contohnya seperti mengendarai kendaraan, kebalikan dari yang tadi, mengendarai kendaraan tanpa ada driving license, tanpa ada surat izin mengemudi. Ya. Duna rukhsah au tajawuz as-sur'atil muhaddada fit turuq, atau melebihkan kecepatan speed kendaraan kita tatkala di jalan-jalan yang sudah dibatasi oleh pemimpin. Ada orang itu yang terkadang sok. Dia pacu kecepatan kendaraannya tanpa takut adanya kecelakaan, tanpa takut polisi, kata dia. Orang mungkin ngelihat, Masya Allah, tawakalnya tinggi orang ini. Ya, ketika ditanya, ini jalan tol 100 km per jam batasannya. Kok ente sampai 200 km? Nanti ditilang loh. Ana nggak takut sama polisi. Ana hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kecelakaan loh. Tidak ada. Allah yang melindungi aku. Ya, ana sudah membaca doa-doa safar. Subhanalladzi, doa safar. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Orang ngelihat, ini orang Masya Allah ini. Prinsipnya kuat. Ya, tegas. Tidak takut sama siapapun. Ya, tegas polongor yo. Orang-orang seperti ini. Karena pemimpin ketika menetapkan suatu aturan, wajib seorang mukmin untuk mentaati aturan tersebut. Ya, jangan Anda mengatakan tadi tawakal saya tinggi, saya nggak takut kepada polisi, saya nggak takut sama kecelakaan. Naam, kita nggak takut dengan polisi, kita nggak takut dengan kecelakaan. Namun yang kita takutkan tatkala Anda melanggar pemimpin, aturan yang telah dibuat oleh pemimpin, Anda dicatat dosa. Dan dosa ini bisa memberatkan Anda di hari kiamat kelak. Ini yang dikhawatirkan oleh seorang mukmin. Ya, maka hati-hati, jangan tertipu dengan orang-orang yang sok tawakal, orang-orang yang sok punya prinsip, ya, sok tegas, ya, tapi kenyataannya bodoh dalam masalah ini. Auqatil isyarah, atau tadi menerobos rambu-rambu lalu lintas. Awil wukuf fi makanin mamnu', atau parkir di tempat yang dilarang parkir. Kalau sudah ada P dicoret, ya jangan parkir di situ. Jangan mengatakan, nggak ada polisi kok di sini. Ada polisi, nggak ada polisi. Anda komitmen untuk taat kepada aturan pemimpin, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah. Tatkala kita dididik dengan pendidikan tauhid, maka semua aktivitas-aktivitas kita itu landasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena manusia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh selain dari aturan-aturan pemimpin tadi, orang tua misalnya.
Seorang anak wajib dia mentaati orang tuanya. Anak yang taat kepada orang tuanya, tapi tidak dilandasi dengan tauhid, maka ketaatan dia sama orang tua itu cuma sekedar timbal balik saja. Orang tuanya baik, maka anaknya juga membalas kebaikan. Tapi coba kalau orang tuanya berlaku buruk kepada anaknya. Anaknya nggak sudi mau berbuat baik sama orang tuanya. Ada anak dari kecil dibuang sama maknya, dibuang sama bapaknya. Nggak diurus, nggak direken. Kemudian setelah anak ini dewasa, anak ini menjadi anak yang sukses, anak yang kaya raya, Masya Allah hartanya melimpah, orang tuanya jatuh miskin. Maka sang orang tua ini menyesal, ingin kembali kepada anaknya. Ya, mungkin tujuan orang tuanya supaya bisa mendapatkan kehidupan dari anaknya tadi. Nah, anak yang tidak dididik dengan pendidikan tauhid, dia akan membalas perbuatan orang tuanya tadi. Kau dulu membuang aku dari kecil, maka sekarang aku tidak mau menerimamu. Tapi beda halnya dengan kalau anak dididik dengan pendidikan tauhid. Mau orang tuanya kejam, buang dia dari kecil, tidak mendidik dia, ya, bahkan sering menyakiti dia. Anak yang dididik dengan pendidikan tauhid, dia tetap berbakti sama orang tuanya. Dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena aku berbuat baik sama orang tua, bukan karena orang tuanya. Tapi aku berbuat baik sama orang tua, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan aku untuk berbuat baik sama orang tua. Tauhid landasannya. Istri kepada suami, katakan kepada suami, aku berbuat baik kepadamu, aku taat kepadamu, bukan karena dirimu, tapi karena memang Allah yang memerintahkan aku melalui Nabi SAW untuk seorang istri taat kepada suaminya. Sama dengan rakyat yang taat kepada pemimpinnya bukan karena pemimpinnya, bukan karena ingin menyenangkan pemimpinnya, bukan karena ingin membuat pemimpinnya ridho, cari muka di hadapan pemimpin, tidak. Tapi karena Allah yang memerintahkan demikian, agama yang memerintahkan demikian. Maka kita katakan demi Allah, andai kata tidak ada kewajiban dari Allah dan Rasulnya untuk taat kepada pemimpin, silahkan Anda melanggar aturan-aturan pemimpin, gak ada masalah. Mau lampu merah diterobos, mau parkir di sembarang tempat, ya, mau pergi safar tanpa pakai paspor, pakai visa, kalau nggak ada larangan, kalau nggak ada perintah dari Allah untuk taat kepada pemimpin, monggo dilakukan perkara-perkara tersebut, nggak ada masalah. Tapi terima konsekuensinya. Ya, maka kita berbicara seperti ini, ya, bukan dalam rangka menjilat kepada pemimpin, tidak. Tapi ini adalah bagian dari akidah kita, bagian dari agama kita, komitmen taat kepada penguasa kaum muslimin. Au muzawalat tijarah min ghairi rukhsah. Atau misalnya melakukan jual beli, perdagangan-perdagangan tanpa ada izin. Ya, ini juga dilarang. Al-mutajira fi mamnu'in minhu bin nidham. Awil ittijar limamnu'in minat tijarah. Ya, sama seperti tadi, jual beli dengan barang-barang yang diharamkan di dalam aturan pemerintah, dalam aturan pemimpin, atau misalnya melakukan sewa menyewa atau jual beli dengan hal-hal yang diharamkan. Awis safar min ghairi jawazin wala ta'syirah. Atau berpergian ke luar negeri tanpa mengurus visa atau mengurus paspor. Awis safar li baladin muni'a minas safar ilaihi. Atau kita berkunjung ke satu negeri yang dilarang oleh pemimpin untuk berkunjung ke negeri tersebut. Ya, contoh misalnya pemimpin di saat-saat seperti kondisi seperti ini, pandemi ini. Ada negara Saudi misalnya melarang rakyatnya untuk bepergian ke Indonesia, atau yang dari Indonesia tidak boleh bepergian ke Saudi. Padahal secara hukum asal mubah saja orang mau pergi ke Saudi, yang dari Saudi mau pergi ke Indonesia, mubah. Tapi dilarang, ketika dilarang sama pemimpin, haram hukumnya kalau ada yang nekat pergi ke sana. Ya, maka buat residen warga Saudi yang tinggal di sana atau tinggal di negara-negara yang sudah mengeluarkan larangan untuk pergi ke Indonesia.
Ya, karena kondisi pandemi di sini semakin, ya semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat musibah ini, maka taati. Ya, taati penguasa yang ada di sana. Jangan Anda nekat balik ke Indonesia dengan alasan kangen sama keluarga, ya kangen sama kampung halaman. Sabar terlebih dahulu. Ya, taati pemimpin yang Anda tinggal di sana. Ya, karena itu sebagai bentuk ketakwaan Anda kepada Allah, kepatuhan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ila ghairi dzalika minal andimah wal qawanin mimma yu'mar bihi wa yunha anhu wa huwa min haitsul asl minal mubahat. Atau contoh-contoh yang lain dari peraturan-peraturan atau qanun, undang-undang yang diperintahkan oleh pemimpin atau dilarang oleh pemimpin yang secara asal hukumnya dalam syariat itu mubah. Fayajibul iltizam bil ma'mur. Tapi kalau sudah diperintahkan oleh pemimpin, wajib komitmen melaksanakan perintah tersebut. Ya, minha fayakunu wajiban bi amri waliyil amri bihi wa yajibul intiha anil manhi anhu. Minha fayakunu muharraman bi nahyi waliyil amri anhu. Maka kalau sudah diperintahkan oleh pemimpin, perkara mubah yang diperintahkan oleh pemimpin, maka menjadi wajib, tapi wajibnya ini atas dasar perintah pemimpin. Ya, bukan atas dasar syariat. Nah, ini pernah kita tegaskan. Kalau ditanya apa hukum syar'inya, maka jawab dengan hukum syar'i. Ustadz, apa hukumnya orang yang pakai mobil tapi nggak pakai sabuk pengaman? Hukum syar'inya apa? Maka kalau dijawab hukum syar'i, mubah. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran naik mobil harus pakai seat belt, nggak ada. Tapi kalau dikatakan secara hukum pemimpin, pemerintah bagaimana? Wajib hukumnya. Dan ternyata syariat memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin selama bukan kemaksiatan. Dan pakai seat belt bukan kemaksiatan. Pakai helm bukan kemaksiatan. Ya, berhenti di lampu merah bukan kemaksiatan. Parkir di tempat yang ditentukan bukan kemaksiatan. Ya, dan peraturan-peraturan lain yang telah dibuat itu bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka wajib untuk ditaati. Dan apabila dilarang oleh pemimpin, maka haram hukumnya untuk dikerjakan. Ya, meskipun secara syar'i hukumnya mubah. Tapi kalau ditanya dari segi pemimpin, hukumnya diharamkan untuk dikerjakan. Tapi ini yang berkaitan dengan gambaran yang ketiga, pemimpin melakukan perkara yang mubah. Tapi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perkara yang keempat ini atau gambaran yang keempat, pemimpin memerintahkan untuk meninggalkan sunnah dan melaksanakan makruh. Ya, gambaran yang keempat, pemimpin memerintahkan untuk meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan perkara yang makruh. Seperti misalnya, ini nanti kita bahas saja pada pertemuan yang akan datang karena ya panjang ini ya. Berapa halaman ini? Iya, panjang ini karena ada rinciannya dari beliau. Ya, di sini nanti kita bisa melihat gimana pemimpin kalau misalnya memerintahkan kita untuk mengenakan masker. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mengenakan masker hukumnya mubah. Ya, mengenakan masker hukumnya mubah. Boleh saja seorang keluyuran di jalan raya tanpa pakai masker, itu hukumnya mubah secara syar'i. Tapi ketika pemimpin telah mengeluarkan perintah, wajib setiap rakyat yang keluar rumah mengenakan masker, maka haram hukumnya seorang melepas masker itu ketika di jalan-jalan atau ketika di tempat-tempat umum. Ya, wajib untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemimpin. Dan ini perintahnya dengan penegasan, jamaah. Bukan cuma sekedar anjuran saja, tapi dengan penegasan. Nah, nanti ketika poin yang keempat ini, bagaimana jadinya kalau mengenakan masker ini tetap diwajibkan meskipun dalam keadaan ketika sholat berjamaah di masjid. Kita tahu menutup mulut ya dengan masker ketika melaksanakan sholat itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Bagaimana jadinya kalau pemimpin memerintahkan kepada rakyat untuk melaksanakan yang makruh? Sunnahnya dibuka. Ya, tapi pemimpin memerintahkan perkara yang makruh. Ini kita bahas pada kondisi yang keempat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang.
Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz, sebagian ikhwan yang pergi ke kajian tidak memiliki SIM. Apakah nanti ilmunya tidak berkah? Dan apakah boleh nyogok untuk urusan SIM? Karena SIM tersebut digunakan untuk pergi ke kajian. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tadi sudah kita jelaskan, seorang mukmin tatkala dia tahu bahwa pemimpin mewajibkan untuk setiap rakyat yang berkendara harus memiliki surat izin mengemudi, dan itu perkara yang mubah. Namun ketika diwajibkan oleh pemimpin berubah statusnya menjadi wajib, maka wajib baginya untuk punya SIM. Haram hukumnya untuk dia berkendara tanpa memiliki SIM. Kemudian apakah ilmunya tidak berkah? Ini perkara lain. Ya, yang tidak berkah adalah ketika dia mengendarai tersebut. Ya, mengendarai kendaraan tersebut itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berkendara. Mestinya tatkala dia berangkat dari rumah ke kajian, perjalanannya itu mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, perjalanannya menuju tempat-tempat ilmu, tempat-tempat yang baik, perjalanannya tok itu saja sudah mendapatkan ganjaran dari Allah. Namun kalau dia melakukan perjalanan itu dengan adanya unsur-unsur keharaman, maka tidak ada ganjaran baginya. Justru yang ada adalah dosa. Tapi ketika sudah sampai masjid, ini beda lagi. Kecuali kalau dia menggunakan kendaraan itu untuk bekerja. Misalnya yang bekerja sebagai ojek. Dia punya kendaraan namun tidak memiliki surat izin mengemudi. Dia gunakan kendaraan itu untuk mengais rizki. Dia bekerja sebagai ojek. Maka penghasilannya itu tidak berkah. Haram hukumnya. Ya, wajib bagi dia untuk mengurus SIM. Dan apakah boleh nyogok? Nggak boleh. Ya, apakah boleh nyogok? Nggak boleh. Ini riswah yang diharamkan, dilaknat oleh Nabi SAW. Ya, maka bikin SIM dengan cara-cara yang baik. Ya, urus SIM dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam. Ustadz, ana mau tanya, apakah ketua RT itu juga disebut sebagai penguasa yang harus ditaati? Karena ibu saya seorang pedagang, ketika di rumah terdapati tetangga yang terkena COVID, ketua RT memerintahkan untuk menutup dagangan terlebih dahulu. Apakah kita wajib patuh? Ketua RT atau yang semisal dengannya, Pak Lurah, Pak Camat, ya, atau Bupati, ini disebut dalam istilah naib. Ya, naib artinya wakil daripada penguasa. Artinya ulil amri yang tertinggi, kalau di negeri kita namanya presiden, itu sudah memberikan kuasa kepada orang-orang tertentu untuk menguasai suatu wilayah. Maka dia adalah perwakilan dari pemimpin tersebut. Bukan pemimpin, tapi perwakilan dari pemimpin tersebut. Maka bagaimana hukumnya? Iya, tetap wajib untuk ditaati. Ya, tetap wajib untuk ditaati. Apalagi kalau dilihat dari pertanyaan itu, ada maslahat yang hendak ingin dicapai oleh Pak RT tadi. Dan ada mafsadat yang hendak ingin dihilangkan oleh Pak RT tersebut. Ya, bagi Anda yang tokonya ditutup, ya karena untuk menghilangkan mafsadat yang lebih tinggi, Anda harus bersabar. Memang seperti ini namanya musibah, ada pil pahit yang harus ditelan oleh sebagian orang. Ya, PSBB dibatasi semua, nggak boleh keluar malam, nggak bisa keluar kota. Namanya musibah memang seperti itu. Ada sesuatu yang tidak mengenakkan. Musibah itu memang seperti itu dari dulu. Kalau enak terus, bukan musibah namanya. Maka COVID ini musibah dari Allah Azza wa Jalla. Ada hal yang tidak mengenakkan yang harus kita alami, bersabar. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang masih menganut teori-teori konspirasi. Karena di masa-masa seperti sekarang, bahkan orang-orang yang mengaku salafi, orang-orang yang mengaku ngaji di atas manhaj salaf, itu terkadang masih percaya dengan teori-teori konspirasi yang bukan berasal dari pemimpin.
Padahal jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka urusan-urusan yang berkaitan dengan keamanan atau berkaitan dengan ketakutan, mereka menyebarkannya. Seandainya mereka kembalikan itu kepada Rasul atau kepada ulil amri di antara kalian, di antara mereka, maka mereka pasti tahu bagaimana sikap terbaik untuk menyikapi keadaan yang ada. Maka ini usul kita jamaah. As-sam'u wa ta'ah. Kita tidak memberikan pendengaran kita kepada orang lain. Kita hanya memberikan pendengaran kita yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan hanya berasal dari pemimpin badan resmi pemerintahan yang ada. Adapun orang-orang yang koar-koar, ini teori konspirasi, ini elit global, padahal katanya sudah ngaji salaf. Mungkin ngajinya sama ustadz-ustadz akhir zaman yang suka teori-teori konspirasi. Maka kalau Anda masih suka teori konspirasi, mengabaikan protokol yang ada dengan mengatakan COVID ini rekayasa, nggak perlu pakai masker, nggak perlu menuruti protokol-protokol kesehatan yang ada. Kalau Anda termakan seperti ini, maka nggak usah ngaji dengan orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Anda salah pengajian namanya kalau kayak gitu. Ngaji sana sama orang-orang yang suka teori konspirasi. Seperti dajjal-dajjal, kadzab-kadzab, seperti ustadz akhir-akhir zaman itu. Ya, Anda silahkan ngaji sama mereka saja. Sama, cocok, klop, suka teori-teori konspirasi. Tapi kalau manhaj salaf, yang mengajarkan manhaj salaf, itu dibangun di atas dasar ilmu. Ya, dibangun di atas dasar kaidah-kaidah yang pokok. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mengaku sebagai salafi. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya, sampai manakah seorang dikatakan naib, wakil penguasa, atau dikatakan penguasa? Kembali ke definisi yang pernah kita sampaikan, ulil amr. Itu maknanya adalah yang punya wewenang. Ya, yang punya wewenang kekuasaan dalam satu wilayah. Seperti presiden kita, itu punya kekuasaan, punya wewenang dalam lingkup NKRI. Maka dialah yang disebut sebagai waliul amr, pemegang tampuk kekuasaan. Nah, ternyata dia mewakilkan sebagian kekuasaannya itu kepada orang-orang yang telah dia tunjuk. Seperti tadi, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, ini semuanya adalah naib, wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh pemimpin untuk mewakili kekuasaan-kekuasaan yang begitu luas dari pemimpin tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kalau ditanya sampai manakah seorang dikatakan naib, ya kalau di negeri kita mungkin sampai RT yang resmi ya. Adapun pemimpin ormas, pemimpin organisasi, itu nggak bisa disebut sebagai penguasa. Karena dia nggak punya kekuasaan. Ya, karena dia tidak memiliki kekuasaan. Baik jamaah, ada wallahu a'lam bishawab. Ana kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.